Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kewirausahaan, baik itu hasil penjualan, nama usaha, nama produk atau lain-lainnya. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu di bidang usaha. Di bidang usaha kita mempunyai beberapa aspek. Yang pertama ada namanya nama usaha, kemudian lokasi usaha, yang ketiga daerah pemasaran, yang keempat ada namanya pelaku usaha. Nah, di sini saya akan menerangkan yang pertama terlebih dahulu, yaitu nama usaha. Untuk nama usaha sendiri, usaha ini saya beri nama itu Gardon, atau kepanjangannya usaha agar-agar Doni. Nah, kenapa Gardon? Karena di sini orang akan mudah mengingat suatu nama produk dengan namanya pendek ataupun unik gitu, sehingga nanti mudah diingat orang. Kemudian yang kedua, saya itu juga menempatkan usaha saya di beberapa lokasi, yaitu di lokasi usaha sebagai berikut. Yang pertama, saya membuat sebuah toko ataupun warung di nama jalannya itu Jalan Ki Hajar Dewantara, tepatnya itu di Simpang 4 Pasaman Barat. Kemudian lokasi yang kedua, saya juga menempatkan di Ujung Gading Pasaman Barat. Ini juga tempatnya lumayan ramai dan banyak juga konsumen-konsumen yang suka dengan agar-agar ini, tepatnya di Gading tersebut. Kemudian yang ketiga, saya juga menempatkan di lokasi itu di daerah kampung saya sendiri, namanya itu Kampung Buo, Pasaman Barat. Nah, adapun yang ketiga di bidang usaha yaitu daerah pemasaran. Nah, daerah pemasaran ini saya juga menempatkan itu di 4 aspek. Yang pertama di sekitaran Simpang 4, yang kedua di sekitaran pusat oleh-oleh, yaitu baik itu di Pasaman Barat, di Simpang 4 sendiri maupun di Gading sendiri. Kemudian saya juga menempatkan di tempat-tempat wisata. Soalnya Gardon ini adalah suatu makanan yang dingin, sehingga tempat-tempat wisata ini mempunyai suatu makanan yang khas dengan Pasaman Barat, yaitu Gardon sendiri. Kemudian saya juga menempatkan itu di media online ataupun medsos ya, baik itu Instagram, Facebook ataupun lain sebagainya. Kemudian pengelola atau pelaku usaha. Untuk pengelola atau pelaku usaha ini, pengelolanya itu saya sendiri. Kenapa? Karena usaha ini saya rintis dari nol, sehingga usaha ini akan saya jalin sehingga nanti bisa mencapai kesuksesan. Namun untuk pelaku usaha sendiri, usaha ini pelakunya saya itu melibatkan keluarga. Kenapa? Karena di sini usaha ini berdiri atas dukungan keluarga dan support dari keluarga, sehingga saya itu menempatkan pelaku usaha itu keluarga sendiri. Kemudian untuk biaya nanti bisa dilihat di atas ini ya. Dan di sebelahnya itulah contoh produk yang kami tawarkan. Kemudian untuk pengembangan usaha ada 2 aspek yang kita angkatkan. Yang pertama itu ada namanya pengembangan pemasaran. Yang kedua pengembangan produk. Pengembangan pasar ini adalah untuk pengembangan pasar sendiri, saya juga sudah menambah beberapa lokasi di beberapa daerah. Kemudian konsumen juga sudah kenal dengan Gardon ini, sehingga nanti kami memasarkannya dengan mudah ya. Karena konsumen sudah tahu dengan produk kami, sehingga nanti usaha ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Amin. Kemudian ada namanya pengembangan produk. Pengembangan produk ini adalah hal yang pertama yang penting dilakukan, karena konsumen akan menilai sebuah produk itu dari rasa ataupun dari varian. Nah, di sini saya mengangkatkan beberapa varian rasa untuk usaha Gardon ini, baik itu dari rasa buah-buahan, sayur-sayuran ataupun rasa kopi sendiri ya, karena di zaman sekarang pemuda ataupun cowok-cowok ataupun pria lebih suka dengan rasa kopi. Nah, itu makanya kami juga membuat varian dari
varian dari Gardon ini dengan rasa kopi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di atas ini. Nah, mungkin untuk presentasi ini saya cukupkan. Namun tips and trick untuk membangun usaha ini adalah jangan pernah minder. Walaupun usaha yang Anda dirikan itu kecil, walaupun itu usaha kecil, tapi ingat jangan minder. Kemudian jangan dengarkan ocehan orang lain, baik itu ocehan dari luar ataupun dari dalam sendiri. Bayangkan aja kalau usaha ini sukses, nanti apa orang bilang. Nah, kita harus percaya diri dulu terhadap diri kita maupun usaha yang kita bangun. Mungkin ini adalah contoh dari produk kita. Mungkin untuk selanjutnya itu sekian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.